Allah itu adalah pribadi bagi saya. Itu merujuk pada pribadi. Nah, sedangkan individu adalah terkait dengan keberadaan keberadaan seseorang itu. Nah, jadi individu itu terpisah dengan saya garis bawahi dulu. Berarti kalau seperti itu individu Bapak mengatakan ada, otomatis Tuhan juga bisa kita selaraskan dengan pikiran ya kalau seperti itu. Berarti Yesus itu yang pribadinya 3 itu otomatis bisa kita katakan yang mengatakan, oh berarti saya boleh dong mengatakan bahwasanya saya juga layak untuk disembah karena pribadi saya ada 3. Bukankah seperti itu Bapak? Atau ada yang lain penjelas saja? Mungkin saya yang kurang. Silakan. Ya, Allah kan punya pikiran. Ya, pikiran Allah itu kan ya disebut yang terkenal dalam dunia teologi itu ya firman itu. Wow, Allah punya pikiran, Bapak? Oh iya dong, kalau nggak ada tanya, Bapak punya pikiran nggak? Bapak punya pikiran nggak? Bapak punya pikiran? Ya punya dong. Bapak punya pikiran. Nah, Bapak manusia atau Tuhan? Bapak manusia atau Tuhan? Itu pertanyaan sebenarnya nggak perlu dijawab. Datang kebenaran Bapak. Loh, bukan, masalahnya kan pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Kalau mau pertanyakan saya I hear her voice in the morning. Roh Allah melayang-layang itu maksudnya gimana? Pandangan Bang Julitinus. dibuka ininya, coba lihat. Alegoris kah itu? Loh, bukan alegoris, memang itu tulisan di sana ya Allah melayang-layang, ya roh Allah yang melayang-layang. Okay. Di atas permukaan air. Feruach Elohim merakhefet al penei hamayim. Nah, kata merakhefet itu apa artinya? Rakhaf itu asal katanya itu. Ya, coba nanti jelaskan aja dulu supaya nanti saya tanya dulu, abang yang mengimani itu kan? Saya nggak mengimani itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Makanya saya tanya, maksud abang apa? Itu melayang-layang itu artinya apa? Secara letter leka atau memang dia ini alegoris gitu? Soalnya kalau dikatakan alegoris bukan, kalau alegoris itu begini loh. Kalau alegoris itu bagi kami itu dilambangkan dengan bentuk yang lain. Jadi istilahnya ya, misalnya hal yang fisik dirohanikan. Mungkin yang hal yang fisik dirohanikan. Coba abang bisa merujuk ke original teksnya itu rakhaf. Rakhaf itu artinya apa sih? Rakhaf. Nah, jadi di situ sebenarnya sudah jelas ya kenapa dia berkata roh Allah melayang-layang itu bukan berarti bahwa Allah itu tidak punya tempat, tetapi itu merujuk kepada bahwa Allah lah sebelum penciptaan langit dan bumi ini, bahwa Allah di dalam kekekalan itu ya dia yang punya segala sesuatu itu. Kenapa jadi jauh itu? Ya, dalam konsep memang ya jadi jauh kalau memang dipahami seperti itu. Makanya saya bilang itu tidak bisa dipahami sebagai keterbatasan Allah karena dikatakan dia melayang-layang atau dikatakan dia tidak punya tempat karena belum diciptakan alam semesta, tetapi itu merujuk kepada bahwa Allah itu bisa masuk di ruang atau dimensi waktu di mana manusia itu bisa ada. Jadi gitu. Itu rohnya Allah yang masuk ke dalam sebuah ruang ya, dimensi. Begitu? Bukan seperti itu, karena dia kan pemilik daripada dimensi dari segala sesuatu itu. Oke, terus. Ya. Terus? Iya, terus di kejadian itu apa yang mau disampaikan ke pembaca itu apa dari tulisan itu? Menggambarkan apa? Bahwa Allah itu berkuasa, dia berkehendak.
Sampai di situ dulu, sampai apa yang kita baca itu di ayat yang kedua. Di situ dia menyatakan bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Nah, ketika dia mengatakan pencipta langit dan bumi, pada saat belum bumi ini atau belum diciptakan berbentuk kosong, maka dunia ini gula-gulita dan samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Artinya bukan berarti hal ini Allah tidak punya tempat di mana dia bersandar, tetapi memang sedang menunjukkan bahwa bumi ini memang belum terbentuk. Nah, itulah dia. Jadi tidak ada yang disampaikan di situ kalau kita ini ya Allah itu ya adalah roh. Itu yang pesan yang dia sampaikan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host Waalaikumsalam. dan Ustaz dan semuanya. Nah, aku masuk sedikit Ustadz ya. Nah, dia bilang roh Allah melayang-layang. Artinya itu hakikatnya Allah ya, diri Allah atau pribadi Allah. Nah, coba kita ke Korintus, Bang. Tolong dijelaskan di Korintus 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, gimana cara membedakan roh Allah yang melayang-layang itu dengan roh Allah yang diam di dalam kita ini, di dalam kamu, atau ya taruhlah ini kan iman Anda lah. Nah, itu Jadi, kan yang sebenarnya saya tadi katakan bahwa Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu, kemana saja dia bisa berada, dan juga tidak bisa dikatakan bahwa dengan Allah ada di pribadi orang lain yang berbeda-beda maka Allah itu banyak. Tidak seperti itu. Nah, bagaimana cara membedakan? Yang nggak bisa nggak ada pembedanya. Memang Allah yang di Kejadian 1 dengan Allah yang ada di dalam diri orang percaya yang dimaksudkan di Korintus itu ya Allah yang sama. Untuk apa dibedakan? Memang mereka yang sama. Tidak perlu dibedakan di situ. Gitu. terus kalau roh Allah yang diam di dalam kamu, apa bedanya dengan roh Allah yang diam di dalam Yesus? Tidak ada. Loh, kenapa enggak Anda tuhankan semua, Pak? Kalau enggak ada bedanya. Memang Tuhan. Enggak, ini kan Yesus Anda tuhankan karena Anda meyakini bahwa Allah itu di dalam, atau Bapa atau Yesus satu dengan Allah, roh Allah di dalam Yesus. Itu kan pemahaman Anda. Sementara di 1 Korintus 3:16 ya, roh Allah diam di dalam kamu. Apa bedanya kita ini? Karena ada juga roh Allah di dalam diri kita ini. Ya. Ya, apa bedanya diri kita ini dengan Yesus? Sama-sama ada roh Allah. Oke, saya tidak paham ya. Oke, saya tidak tahu seperti apa roh Allah yang dimaksudkan dalam iman Bunda Raman, tetapi bagi saya, bagi kami orang Kristen, tidak ada. Bukan iman saya, Pak. Ini 1 Korintus, ini Bibelmu, 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah atau roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah, Anda mengambil tadi 1 Kejadian 1 ya, bahwa roh Allah melayang-layang. Dan Anda memaknai itu adalah Allah itu sendiri. Karena pemahaman kekristenan adalah Allah itu roh. Ya, jadi kalau roh Allah di dalam diri kita, di dalam diri manusia-manusia yang lain, apa bedanya roh Allah yang di dalam Yesus? Terus kenapa hanya Yesus yang Anda tuhankan? Apa perbedaannya, Pak? Saya minta Anda jawab. Saya sudah katakan bahwa tidak ada bedanya antara roh Allah yang ada di dalam kekristenan yang disebut dengan Roh Kudus dengan roh Allah yang ada di dalam Yesus. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kenapa saya tuhankan Yesus tetapi roh Allah yang ada di dalam diri orang percaya tidak dituhankan orang percayanya. Nah, jadi begini, menuhankan Yesus itu atau kami menyembah Yesus itu bukan berdasarkan karena ada roh Allah atau tidak, tetapi maksudnya bukan karena didasarkan hanya pada roh Allah saja, tetapi ada berbagai alasan yang bisa menyatakan bahwa dirinya itu adalah Allah. Bukan hanya karena roh itu aja yang membuat kami percaya kepada Yesus itu adalah Allah, tetapi berdasarkan sifat Allah dan begitu.
Oke, silakan Gurunda. Iya, Silakan. baik. Jadi kalau saudara kita mengatakan bukan karena roh yang ada pada diri Yesus saja yang menyebabkan orang Kristen menyembah Yesus, itu betul. Akan tetapi memang karena Yesus ini harus diajarkan oleh penyesat bahwa dia itu adalah Tuhan. Dalilnya ada. Lukas 21 nomor Saya rasa kita menghabiskan waktu kalau seperti itu cara diskusinya, dan saya juga nggak terlalu tertarik dengan cara Enggak, kan Anda menuhankan Yesus itu bukan karena hanya roh, karena memang iblis yang bekerja di situ, Bang. Iblis yang bekerja yang mengajarkan Anda untuk menyembah manusia, itu yang mengajarin iblis. Jangan kabur dulu, saya kasih dalil supaya yang dibawa belajar gitu loh. Waspadalah, sabar. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini penyesat nih. Ini penyesat, Bang. Yesus berkata kepada angkatan pertama muridnya, wahai Bani Israel, murid-muridku, orang-orang Israel, Bani Yakub, waspadalah, kelak akan muncul penyesat yang mengatasnamakan namaku, bawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Jadi kalau hari ini Anda menuhankan Yesus, karena Yesus sudah mengatakan itu kepada muridnya, waspada, akan ada muncul ajaran yang mengajarkan akulah Tuhan, akulah dia. Itu, Bang. Lukas 21 nomor 8. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih untuk tanggapannya. Tapi saya merasa bahwa pernyataan Bang Zuma dengan ayat yang diberikan itu tidak nyambung. Jadi saya rasa dibantah, Bang, dibantah. Saya rasa teman-teman, saya terima kasih sudah diizinkan masuk untuk hal ini, karena saya datang di room kalian bukan untuk orang lain menghina Nabi saya, Tuhan saya, ya. Jadi tidak penting bagi saya hal itu sebenarnya. Kita berdiskusi. Kebenaran diungkap kok dibilang menghina, Bang. Kalau saya mengatakan itu bau, itu nggak menghina karena itu fakta. Jadi Yesus dituhankan itu karena ajaran penyesat. Ini dalil. Inilah kalian saudara-saudara Kristen, ya. Al-Quran mengatakan memang demikian, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Kalian tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Ketika ada orang yang ingin meluruskan, Anda merasa Anda dihinakan, Anda direndahkan, Anda dihujat dan seterusnya. Anda sedang ingin menyesatkan manusia, dan orang-orang yang tahu cikal bakal penyesatan yang Anda lakukan, Anda akan menghindar. Dalil saya kasih. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Ini bukan kepada orang Roma. Kristen Indonesia belum, jauh. Belum ada Kristen Indonesia. Kristen Indonesia nanti ada setelah ada penjajah yang masuk ke Nusantara. Pahami itu dulu. Jadi 2000 tahun silam sebelum ada Kristen di Indonesia, yang pertama mengelilingi Yesus dalam masa dakwanya itu adalah orang-orang asing. Siapa orang asingnya? Romawi dan Yunani. Orang Romawi dan Yunani apakah masuk di dalam kelas ketika Yesus mengajar? Tidak. Kenapa? Karena orang Roma dan Yunani dianggap orangnya najis, tidak boleh masuk ke jemaat Elohim, gak boleh. Nah, sedangkan orang-orang Roma dan Yunani inilah nanti yang akan mengajarkan kekristenan. Makanya bantah kita pakai ilmu. Ketika Yesus menerangkan di dalam hasil penyelidikan Rasul yang Anda anggap yaitu Lukas, hasil penyelidikannya menerangkan, Yesus berkata, kalau Yesus berkata, berarti cakupan murid-murid, audiensnya yang mendengarkan, pendengar khotbah Yesus bukan Roma Yunani, bukan, tetapi adalah Bani Israel. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah wahai orang Yahudi, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Bukan maksudnya ada orang datang, aku Yesus, bro, aku Yesus, bro, aku Yesus. Bukan, maksudnya memakai nama Yesus itu adalah mengajarkan sesuatu dengan mengatasnamakan Yesus. Aku rasulnya Yesus loh, aku muridnya Yesus loh, aku pengikutnya Yesus loh, aku anak-anak Yesus loh. Itulah mereka yang membawa-bawa nama Yesus. Apa indikasinya? Kata Lukas, hasil penyelidikan. Kita hargai, karena ini hasil penyelidikan. Mau dia ini adalah jurnal, mau dia ini adalah hasil analisa yang kemudian hasilnya adalah karya ilmiah, karya tulis atau apapun itu, kita hargai.
Tapi sebagai firman Tuhan bukan. Akulah dia. Barang siapa yang berkata akulah dia, maka dia adalah penyesat. Lukas 21 nomor 8. Bukan itu Bang Suma. Maksudnya? Yang dimaksud penyesat di situ adalah kalian. Oh, kok bisa kayak gitu? Yes, karena yang datang kepada Kristen hari ini adalah Bang Suma dan para apologet Islam. Datang ke kami mengajarkan dengan mengatasnamakan Yesus dan mengatakan ini dan itu dan oh berarti ini bukan Paulus yang dimaksud dengan teman-temannya. Bukan Bang. Yang dimaksud di situ adalah Bang Suma. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang Islam yang datang ke Kristen yang buka komal-komal. Oke, mari kita baca data selanjutnya. Nomor 12 apa yang dikatakan? Tetapi, ini data ini. Tetapi sebelum penyesat itu datang membawa namaku, mengatakan aku adalah Tuhan, kamu yang duduk di depanku ini, kamu, Petrus, Simon, semua, Matius, Yohanes, anak Zebedeus, Andreas, kalian, kamu, bukan Kristen, kamu. Tetapi sebelum semua ini terjadi, kamu lebih dulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu lebih dulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah. Kamu lebih dulu di penjara-penjara. Kamu lebih dulu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Setelah kamu semua ditangkap, dipenjarakan, disesat, dimasukkan ke rumah-rumah ibadah, dihakimi, barulah penyesat itu mengaku bertaubat. Yang tadinya Saulus menjadi Paulus. Setelah kamu dianiaya, barulah penyesat itu datang membawa-bawa namaku. Berarti orang-orang yang di depan Yesus ini dianiaya dulu oleh penyesat, baru penyesatnya itu datang memakai namanya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang datang menganiaya murid Yesus? Penting itu untuk dibahas dan dijawab oleh teman-teman Kristen. Siapa yang datang menganiaya murid-murid Yesus? Siapa? Lalu setelah menganiaya murid Yesus, mengaku rasulnya Yesus. Itu siapa tuh? Paulus. Paulus. Ibu Rahma aja orang Makassar tahu kok. Masa kalian yang punya ajaran berasal dari Roma kok Anda paham? Iya, silakan. Bang Zuma. Iya, Bang. Iya, Bang. Santai, Bang. Santai. Relax. Gantian kita bicara. Silakan, giliran Anda bantah saya pakai data, jangan pakai komat kamit. Silakan. Bawa data, no asumsi, no basi-basi. Ngomong Pak. Iya, silakan. Bentar, sebelum dia ngomong saya bilang, Bang Zuma saya kangen banget, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saudariku ukhti Asmara Loka, Masya Allah. Dari mana aja? Ada Bang Zuma, nunggu kesempatan ini. Ada. Iya. Masya Allah. Kita tunggu teman kita yang ingat ya teman-teman. Tadi Yesus mengatakan Lukas 21, sebelum penyesat itu datang terlebih dahulu kalian dianiaya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1 nomor 13, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15 nomor 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya murid-murid Yesus, jemaat Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar untuk menyerahkan mereka dan dimasukkan mereka ke dalam penjara. Ingat, kamu akan dimasukkan ke dalam penjara sebelum penyesat itu datang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Silakan teman-teman Kristen bantah saya dengan dalil. Saya rindu berdialog dengan teman-teman Kristen yang punya banyak dalil, bukan dalih kayak yang tadi. Silakan. Sambil menunggu izin Gurunda menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma aja. Iya. Ya, saya dari Jawa Barat, Cimahi, Gurunda. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Iya. Iya, Masya Allah. Lanjut. Makasih ya, Ukhti. Mana pasien? Abang dah. Iya, iya. Gimana? Gimana, Dinda? Kangenan ya, saya kangen juga nih Abang dah. Apaan sih? Kangen ini ketok magic. Walaupun awalnya sih sama Bang Zuma kayak perang dulu ya, tapi beneran setelah itu, wah, Masya Allah banget. Alhamdulillah. Kalau kita masih dikangenin berarti masih ada yang suka sama kita. Ini Banyak. kenapa dia pingsan kali ya? Dia lagi pingsan atau? Ke perpustakaan, Bun. Oh, Dia ke perpustakaan dulu. Iya. Dari referensi Dia- perpustakaannya Google dia- mereka nih Bang Zuma masalahnya. Dia ke perpustakaan. Lagi cari pampers. Olah? Lagi beli pampers di Alfamart. Dia ke perpustakaan mengendarai kendaraan hewan berkaki 1000. Hewannya lagi masang sepatu. Jadi masang sepatunya 1000 sepatu. Lama, sabar. Nah tuh. Ya bahasanya, astagfirullah. Ada kan? Kluing yang kaki 1000 ada kan? Iya, Paman. Tunggu dulu. Iya, iya. Tunggu dulu. Bang Zuma, saya mau tanya tadi. Iya, siap. Apa alasan Bang Zuma tidak percaya Paulus? Apa alasannya? Oke, Karena Paulus dapat wahyu dari Yesus, apa karena Paulus nggak dapat wahyu dari Jibril, apa karena Paulus nggak dapat wahyu dari Yesus, atau gimana? Punya Jawab sih. dulu. bukan Bang. Saya tidak Paulus percaya. bertobat kan? Tunggu dulu. Heeh. Paulus bertobat ketemu Yesus, apa ketemu siapa? Ketemu Bukan, iblis, bukan. apa ketemu Yesus yang buat Paulus bertobat? Saya tanya dulu, pendiri Kristen. Kapan Paulus pendiri Kristen? Kapan Oke. Paulus mendirikan Kristen? Di mana ayatnya? Tunjukkan. Baik. Boleh saya Di mana menjawab? ayatnya? Oke, coba tunjukkan. Saya menjawab. Boleh. Jadi Siap. Yesus Saya mengatakan, pengen dengar, Pak. Yesus Astagfirullahaladzim. Yesus berkata bahwa ciri-ciri nabi palsu itu adalah mengaku bertemu Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias di dalam bilik. Satu-satunya nih orang yang menulis sebuah buku yang dihasilkan dari mengaku bertemu dengan Mesias, yaitu Paulus. 14 buku yang ditulis Paulus semuanya dihasilkan dari pengakuannya bertemu dengan Mesias. Sedangkan Yesus berkata, apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di padang gurun, siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias yang kau aniaya. Jangan kau pergi di situ. Apabila ada orang yang berkata ada Mesias di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 26. Jadi saya tidak percaya kepada Paulus karena Yesus yang mengatakan jangan percaya kepada Paulus. Selesai kita, Bang. Di mana Gimana? ayat? Bisa pegangan? Di Matius mana ayat? 24. Tunggu dulu. Di mana Matius ayatnya? Matius 24 nomor 26. Tidak ada kata Paulus di situ. Siapa Paulus yang nggak ada bertemu bersama Yesus. Siapa yang bertemu Mesias di Ada padang aja. gurun Jadi ketika saya dia jelaskan menuju begini, ke Bang. Damsik? Pada saat itu Enggak usah, saya enggak butuh penjelasan. Saya tanya, siapa yang yang dimaksud bertemu dengan Yesus proses pewahyuan, ketika Bang. dia menuju ke yang Damsik? dimaksud ayat itu proses pewahyuan. Makanya ada lanjutan Paulus tulis. Ada orang yang berseru-seru dalam nama Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Itulah yang Paulus Enggak, tulis. jangan Paulus kan dapat wahyu dari dipelintir. Allah langsung. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Setiap Paulus tulis surat selalu begini. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Nggak ada dari Paulus, bukan Rasul Yesus Kristus. Begitu, nggak 2 ada. Korintus 11 nomor 17, apa yang aku tuliskan tidak berdasar dari firman Tuhan, Sebelum- tetapi Orang-orang abad ke-7 Tetapi- protes Alkitab itu. Dulu jemaat Korintus protes Alkitab. Makanya Paulus buktikan itu dengan mujizat-mujizatnya.
Boleh Ialah enggak rasul kita Yesus. diskusi Lalu kenapa nyambung masalahnya? gitu? Paulus kan dapat pewahyuan Saudara. dari Yesus, bukan dari Jibril kan? Saudara, boleh enggak Justru kita yang bahaya itu pewahyuan udah selesai, datang lagi pewahyuan baru. Sekarang saya Boleh. tanya, setelah Muhammad dapat pewahyuan dari Jibril, kenapa pewahyuan yang dari malaikat yang didapatkan Nabi Elia nggak diakui Muslim? Padahal sama-sama dari malaikat itu. Gantian. Coba boleh saya tanya. tidak? Boleh Pasti tidak kan jawabnya kita kan itu Muhammad Nabi terakhir, benar nggak? Nah, Boleh begitu tidak juga kita- dengan Kristen, pewahyuan terakhir itu setelah Yohanes menutup kanon pewahyuan. Surat Paulus itu disetujui oleh Yohanes yang menutup pewahyuan di Pulau Patmos itu. sayangnya Itu saya masalah belum pewahyuan, pernah makanya Paulus menemukan tulis, ini. jika yang sempurna Saya- sudah tiba, jika Aduh. Sayangnya saya tidak pernah menemukan orang-orang yang mulutnya lincah ngomong itu selaras dengan kapasitas otaknya. Sayang kali. Mulut lincah tapi kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Kecepatan mulut melebihi kecepatan otak. Iya, kayak Elia siapa itu? Tidak ada Elia ikan keseimbangan. salmon. Sama Iya, persis. Betul. Tidak ada keseimbangan. Betul, betul. Tapi tidak ada isinya. Ada bunyinya Bang Iya. Zuma. Ada bunyi. Ada bunyi, Ada bunyinya kalau nggak ada mesin ketik isi. itu. Ya. Kenapa Anda tidak percaya kepada Paulus? Ya jelas saja saya tidak percaya. Pertama, Kejadian 49 nomor 27. Wahai Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Filipi 3 nomor 5 nomor 6. Aku adalah keturunan Benyamin. Halo. Siapa yang merampas ajaran Yahudi dan dijual kepada Romawi dan Yunani? Siapa? Karena Kejadian 49 nomor 27, ketika kemudian Yakub memanggil semua anaknya 12 orang, tiba pada masa Benyamin dipanggil, apa yang dikatakan oleh Yakub? Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia merampok, pada siang hari dia membagikan rampokan. Siapa di antara pendiri agama yang berasal dari Benyamin? Rasulullah Muhammad SAW tidak. Paulus mengaku dari Benyamin. Lalu ajaran yang diambil dari Yahudi dijual kemana? Romawi dan Yunani. Aku diutus untuk non-Yahudi. Di mana dalilnya? Galatia 1 nomor 16, nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Mengaku untuk non-Yahudi. Coba. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari Nasrani. Jelas. Matius 23 nomor 15. Ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, kemudian keluar dari Yerusalem, melewati lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem untuk menjadi pengikutnya, dan 2 kali lebih jahat daripada dirinya. Apa agama yang didirikan kemudian? Matius 24 nomor 26 jelas sekali menarasikan di sana bahwasanya ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Pada saat Paulus mengaku berjalan menuju Damsyik pada saat itu masih padang gurun. Dia mengaku bertemu dengan Mesias. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Ketika dia dipenjarakan, ada beberapa kitab yang dituliskan oleh Paulus dalam penjara. Contoh misalnya Efesus, kitab Roma, terus Korintus, kitab Filipi. Itu semua adalah kitab-kitab yang dituliskan dia di dalam bilik. Sementara Yesus mengatakan, kalau ada orang yang berkata bertemu dengan Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Jelas kan? Nah, jadi bantah kita dengan ilmu, dengan data. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal Bang. Ya. Bang Alam. Salam kenal. Kau udah lama kok kayak gitu, kau pakai salam kau yang bodat. Mencari apa di sini? Oh, memang santai dari tadi. Oke. Iya. Oke. Begini Bang Juma ya. Iya. Jujur ini saya orang awam ya, biasa. Tapi Ah. kalau memang nanti bisa Bang Juma buktikan bahwa ajaran Bang Juma benar dan nyata, mungkin bisa jadi saya berubah. Nyata. Oke. Tetapi Nyata sudah jelas harus nyata. kasih Ya. pembuktian Benarnya kepada ini saya. yang harus kita kaji. Oke, yang di bawah Iya, coba ini ya. Oke, begini Bang Juma. Apa buktinya Siap. kalau ajaran Anda itu benar dan Allah kamu itu benar?
Apa buktinya Bang Juma? Coba dulu. Oke. Bukti ajaran Islam benar itu terekam di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, bahwa pencipta langit dan bumi itu satu. Islam memiliki ajaran jelas Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad, bukan dua apalagi tiga, satu. Bukti kebenaran ajaran agama Islam, Tuhan yang satu itu adalah segala-galanya, tempat meminta, tempat berharap, tempat bersandar, tempat segala-galanya. Allahus Samad. Itu bukti kebenarannya. Jadi tidak ada unsur di luar daripada pencipta yang satu ini sebagai tempat sandaran. Semata-mata hanya bersandar kepada dirinya. Apapun itu, semua aspek dalam kehidupan umat Islam harus menuju kepada Allahu Ahad, Allah yang satu. Lam yalid wa lam yulad. Islam mengajarkan kemudian bahwa pencipta langit dan bumi, di mana alam semesta ini begitu sempurna dengan apiknya susunan-susunan yang ada di antaranya, diciptakan oleh hakikat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu jelas. Lalu kemudian pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam adalah hakikat yang mana pada dirinya tidak setara dengan apapun. Tidak ada Tuhan yang setara dengan dirinya, apalagi ciptaan yang setara dengan dirinya. Itu konsep yang ada di dalam ajaran agama Islam. Itu bukti kebenaran di Islam, bahwa Tuhan itu satu. Tuhanlah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada makhluk yang setara dengan Tuhan tersebut. Dan Tuhan langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Demikian. Oke, terima kasih. Oke, saya terima. Begini Bang Juma, biar lebih ini saya lebih percaya, lebih yakin, lebih pasti lagi, bagaimana bisa saya lebih percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar yang nyata ada. Begini. Baik. Ya, silakan. Silakan. Dia pencipta langit dan bumi segala isinya kan. Di agama lain juga kan ada agama Yahudi. Selain itu pun dia udah lebih duluan itu loh. Karena dia pencipta langit dan bumi. Baru ada yang terakhir agama Islam. Apa buktinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Gitu. Kalau Abang cuma mengatakan begini ya Bang, kalau Abang cuma menyatakan karena ada penciptaan, karena ada nafas kamu, kan agama lain juga menyatakan demikian. Apa bukti konkretnya biar saya lebih yakin dan lebih percaya kok? Itu aja. Terima kasih. Iya, baik. Tadi di awal sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saudara. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Berarti tidak ada sembahan lain, tidak ada Tuhan lain. Oh ada loh. Yang mana? Yang mengutus, yang menciptakan Adam. Ya itulah Allah. Oh ada lagi. Yang mana? Yang datang mengutus Abraham. Lah itulah Allah. Ada lagi. Yang mana? Yang datang kepada Musa. Itulah Allah. Rabbus samawati wal ard. Yang kami sembah. Kalau Anda kemudian memberikan pertanyaan, apa buktinya? Buktinya Nabi Musa diutus. Yang mengutusnya adalah Allah yang kami sembah. Oh itu klaim. Tuhan wajib hukumnya mengklaim dirinya Tuhan. Yang bahaya kalau bukan Tuhan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Atau manusia mengklaim kepada manusia lain itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan dirinya Tuhan, salah enggak? Salah. Menurut orang yang tidak gunakan akal. Akulah Tuhan, innani anallah, la ilaha illa ana. Ini perkataan firman Tuhan. Nah sekarang, apa bukti Tuhan itu ada? Apa bukti Allah yang disembah oleh umat Islam itu ada? Al-Quran menarasikan, la tudrikuhul absaru. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Masa sih? Faktanya Tuhan-Tuhan yang lain dilihat kok. Siapa? Siapa yang pernah melihat Tuhan? Tak ada. Keluaran 33 nomor 20. Tak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Yohanes 7 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 1 nomor 17. Nomor 17. Tidak ada orang yang pernah lihat Tuhan. La tudrikuhul absaru. Berarti Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Karena dia tidak bisa dilihat oleh mata, kita tidak bisa membuktikan kemudian wujudnya. Kecuali atas kuasanya. Makanya Al-Quran menarasikan begini Bung. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Allah
akan memperlihatkan diriku kepada manusia melalui tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru alam semesta. Bahkan aku Allah akan mengatakan keberadaanku pada diri mereka sendiri. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara nih, saya tanya nih ya, saya tanya, tolong dijawab simple aja. Yang menahan sehingga gigi Anda tidak bertumbuh selayaknya rambut itu Anda atau siapa? Tahu itu Bang, kurang Bang? Kalau masalah itu kurang tahu. Maksudnya gimana? Yang menahan, yang Anda kan makan pisang, makan nasi, makan ikan. Akibat daripada Anda makan, suplai nutrisi masuk ke dalam tubuh, ada lari ke rambut, ada lari ke gigi. Rambut Anda bertumbuh olehnya, kuku Anda bertumbuh olehnya. Tapi kenapa gigi Anda nggak bertumbuh? Siapa yang menahan pertumbuhan gigi Anda? Ya, saya bukan jurusan apa Bang. Saya kurang tahu kalau masalah itu. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan saya menyatakan keberadaanku, kebesaranku pada diri-diri mereka. Lalu Allah mengatakan, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Tidak cukupkah bagi kamu tanda-tanda itu, bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi kalau Anda mencari mana buktinya Allah itu ada, buktinya Dia yang menjaga rusuk Anda supaya tidak bertumbuh. Kalau rusuk Anda itu bertumbuh seperti rambut, maka badan Anda sudah dikelilingi oleh rusuk berputar-putar. Begitu juga dengan gigi Anda akan sampai menjadi tongkat. Coba. Begitu juga dengan bulu-bulu yang ada di dalam diri Anda, itu ditahan oleh Allah. Andai saja bulu-bulu yang ada di wajah Anda itu tidak ditahan oleh Allah, maka Anda tidak akan pernah bisa dibedakan dengan kera atau monyet. Nah inilah bagi orang-orang yang berpikir, jadi ngapain kita cari Allah? Allah nggak ada. Loh, di mana? Di negeri sebelah. Ngapain? Dia datang lahir di kandang binatang, kemudian dia bangkit orang. Oh, itu Tuhan kita. Haleluya. Orang Majus datang menyembah kemudian orang tersebut. Iblis yang merasuki di Markus 5 nomor 7 menyembah, nomor 2, nomor 3, nomor 4 menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Berarti kalau ada orang yang menyembah Yesus karena dia adalah perwujudan Tuhan, Tuhan berkenosis atau Tuhan berinkarnasi, maka dia tak ubahnya seperti orang yang kerasukan setan berdasarkan Markus 5. Kata Yesus, Tuhan tak bisa dilihat. Kata Paulus juga, Tuhan tak bisa dilihat. Terus Bang, lebih ini nanti ya. Kenapa saya lebih memilih Kristen dulu, pengikut Kristus adalah kan Tuhan kita beda, udah jelas itu Bang. Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan saya Yesus Kristus untuk saat ini ya. Nah, begini, kenapa saya lebih percaya dulu Tuhan saya? Kenapa? Karena Tuhan saya itu bisa membuktikan dia itu nyata ada. Dengan firman-Nya menjadi manusia Bang, sesuai dengan Yohanes 1:14. Itu makanya saya lebih percaya. Makanya saya tanya tadi, apa bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada Bang? Biar saya juga lebih percaya, lebih yakin dengan ajaran Islam ini. Karena Tuhan saya yakini untuk saat ini ya, karena Tuhan saya bisa membuktikan dia itu ada dengan firman-Nya itu yang menjadi manusia, agar dia bisa berinteraksi dengan kita makhluk ciptaannya ini. Sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dilihat, benar kata Abang itu tadi. Abang cuma benar. Kalau keilahian Tuhan itu sebenarnya kita itu tidak bisa jangkau Tuhan itu. Makanya itu firman-Nya itu membuktikan dia menjadi manusia untuk menyatakan diri, inilah saya. Itu Bang. Coba biar saya lebih lebih yakin dengan ajaran Abang. Coba buktikan dengan ini. Nah, oke Bang. Bisa nggak? Iya. Jadi kalau saudara kemudian mengatakan, oh saya lebih percaya kepada Yesus karena terbukti Yesus firman menjadi manusia. Kalau begitu kami lebih percaya dong. Karena Tuhan mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Segala apa yang Anda lihat
segala apa yang Anda rasakan, segala apa yang Anda dengarkan, bahkan diri Anda sendiri, itu adalah ciptaan Tuhan saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Al-Qur'an mengatakan begini, wa rasulan ila bani Israel. Isa alaihissalam sebagai rasul untuk Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayra bi iznillah. Jadi Yesus, Nabi Isa yang diselamatkan dari penyaliban ini membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dengan izin Allah. Berarti kedudukan daripada Yesus membangkitkan orang mati itu karena Allah. Jangan Yesus dong bang, kan beda Yesus dengan Nabi Isa. Oke. Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia manusia yang ditentukan oleh Allah untuk Allah lakukan mujizat tengah Bani Israel. Mujizat, tanda-tanda dan kekuatan itu adalah tanda-tanda dan mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tain fa khufi fa yakunu khairan bi izni wa ubri'ul akmal wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Semua yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah adalah utusan Tuhan saya, di mana Tuhan Anda melakukan mukjizat karena oleh kekuatan dan mukjiz dan kekuatan dan tanda dari Tuhan saya Allah Azza wa Jalla. Kedudukan Tuhan Anda levelnya rendah dibandingkan Tuhan saya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 49, Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 12 49, Yohanes 4 nomor 34 dan seterusnya. Bantah saya dengan dalil, silakan. Oke Bang Juma, ini biar lebih ini ya, jelas ini lebih valid ya. Begini, saya tanya Bang Juma dulu, apakah Tuhan itu Maha Kuasa tidak nggak sih? Menurut Bang Juma, kalau Tuhan Maha Kuasa. Oke.